Wa in kuntum lan lamun ono sapa sira kabeh iku fi raibin ing dalem mamang mimma saking Al-Qur'an nazzalna kang wis nurunaken sapa ingsun ing ma. Aidnya ini dibuang. Fi aidin muttasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Nazzalna kang wis nurunaken sapa ingsun ing ma ala abdina ing atase kawula ingsun ay Nabi Muhammad. Fa'tu moko nekanono sapa sira kabeh bi suratin kelawan surat suci min mislihi kang tetep saking sepadane Al-Qur'an. Wad'u lan ngundango sapa sira kabeh syuhadaakum ing pira-pira penolong sira kabeh min dunillahi saking sakliyane Gusti Allah ing kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku shadikina pira-pira wong kang temen. Wa ing kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kamu semua itu ragu terhadap Al-Quran yang saya turunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian min dunillahi selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian semua itu benar. Jadi di dalam ayat ini Gusti Allah menantang siapa saja yang meragukan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari sisi Allah. Ditantang untuk membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Dan Allah menyuruh untuk membantu, untuk gotong royong. Wad'u syuhada'akum, panggil pembantu-pembantu kalian semua. Jangan sendirian kamu membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran itu. Panggil pembantu kalian semua, gotong royonglah untuk membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. In kuntum shadiqin, bila kalian semua itu memang benar. Ya, dalam ayat ini Gusti Allah menantang siapa saja untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Dan gotong royonglah untuk itu. Ternyata dari dulu sampai sekarang ayat ini dibaca. Dan ayat yang berisi tantangan ini tidak hanya ayat ini saja. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Yang di situ Allah menantang siapa saja yang masih meragukan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Ternyata dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mampu, dan sampai kapanpun tidak akan mampu. Kalau yang berusaha banyak, kita tahu seperti Musailamah Al-Kadzab, itu dulu pernah berusaha untuk membuat tandingan Al-Quran, tapi akhirnya apa? Ditertawakan oleh kawan-kawannya sendiri. Jangankan lawannya, kawannya pun menertawakan buah karya Musailamah Al-Kadzab itu. Karena memang tidak sama, bahkan jauh, bahkan gak ada sama sekali, tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran.
Ya, ini merupakan bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Ayat ini dibaca sejak zaman Nabi sampai sekarang dan bahkan nanti sampai ila yaumil qiyamah. Tidak akan ada yang mampu membuat, jangankan satu Al-Quran, satu surat saja yang sama dengan Al-Quran tidak akan ada yang mampu. Ya. Ini karena Al-Quran itu memang betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Al-Quran ini mukjizat terbesar dari Rasulullah. Mukjizat terbesar dari Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena memang sastra Al-Quran itu tidak tertandingi. Ini saya sebutkan ya, sebagian contoh bahwa sastra Al-Quran itu memang tidak tertandingi. Di dalam Al-Quran itu penyebutan lafadz itu seimbang. Contohnya penyebutan lafadz dengan sinonimnya, dengan kawan katanya. Sinonim itu lafadz yang sama maknanya. Penyebutan lafadz dengan antonimnya, yaitu lawan kata. Penyebutan sebab dengan akibatnya. Penyebutan lafadz sesuai dengan kenyataannya. Itu semua seimbang di dalam Al-Quran. Ini saya contohkan. Ya. Contohnya penyebutan lafadz itu seimbang dengan sinonimnya, dengan lafadz yang maknanya sama. Contoh, lafadz al-harsu itu maknanya membajak atau bertani. Itu sama maknanya dengan lafadz az-ziru'ah. Al-harsu dan az-ziru'ah itu sama maknanya. Itu di dalam Al-Quran masing-masing disebutkan sebanyak 14 kali. Lafadz al-harsu disebutkan sebanyak 14 kali, begitu juga lafadz az-ziru'ah disebutkan sebanyak 14 kali. Lafadz Al-Quran dan Al-Wahyu ini kan sama maknanya, karena Al-Quran itu ya wahyu. Al-Quran dan Al-Wahyu disebutkan sebanyak 70 kali. Jadi lafadz Al-Quran di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali, begitu juga lafadz Al-Wahyu. Lafadz Al-Jahru itu bermakna nyata. Dan lafadz Al-Alaniyah maknanya sama, yaitu nyata. Di dalam Al-Quran masing-masing disebutkan sebanyak 16 kali. Nah itu, jadi dalam Al-Quran itu seimbang ya. Kalau selain Al-Quran sulit begitu itu, bahkan nggak bisa, sulit ya. Begitu juga penyebutan lafadz dengan antonimnya, lawan katanya. Contoh al-hayat, itu maknanya hidup. Dan lafadz al-maut maknanya mati. Al-hayat hidup, al-maut mati. Lawan kata ya. Ini jumlahnya sama, disebutkan masing-masing sebanyak 145 kali. Lafadz an-naf'uh maknanya manfaat. Dan lafadz al-madurrah yang bermakna madurrat atau bahaya. An-naf'u manfaat, al-madurrah bahaya. Ini kan lawan kata. Itu di dalam Al-Quran masing-masing disebutkan sebanyak 50 kali. 50 kali. An-naf'u disebutkan sebanyak 50 kali. Dan al-madurrah disebutkan sebanyak 50 kali. Lafadz al-harru maknanya panas. Itu disebutkan sebanyak 4 kali. Begitu juga lafadz al-bardu yang bermakna dingin. Ya, panas dan dingin itu kan berlawanan.
itu masing-masing disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Lafadz as-sholihat maknanya amal baik, beberapa amal baik. Dan lafadz as-sayyiat yang bermakna beberapa amal jelek. Itu di dalam Al-Quran masing-masing disebutkan sebanyak 167 kali. Lafadz as-sholihat disebutkan sebanyak 167 kali dan lafadz as-sayyiat disebutkan sebanyak 167 kali. Lafadz at-tuma'ninah, at-tuma'ninah maknanya ketenangan atau kelapangan. Dan lafadz ad-dhiq yang bermakna kesempitan atau kekesalan. Itu masing-masing disebutkan sebanyak 13 kali. Ya, itulah di dalam Al-Quran. Ya, seimbang. At-tuma'ninah maknanya ketenangan atau kelapangan. Ad-dhiq itu maknanya kesempitan atau kekesalan. Nah, kan lawan kata itu. Itu masing-masing disebutkan sebanyak 13 kali. 13 kali. Ya. Lafadz as-shaif. As-shaif ini maknanya musim panas atau musim kemarau. Dan lafadz asy-syita maknanya musim dingin atau musim hujan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran masing-masing sebanyak 1 kali. Nah, jadi seimbang antara satu kata dengan antonimnya, yaitu lawan katanya. Di samping itu, penyebutan lafadz itu di dalam Al-Quran sesuai dengan realita, dengan kenyataannya. Contohnya lafadz yaumun yang berbentuk mufrad. Yaumun itu maknanya hari. Yang berbentuk mufrad itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 365 kali. 365 ini sama dengan jumlah hari di dalam 1 tahun. Nah, jadi sesuai dengan kenyataannya. Lafadz yaumun yang bermakna hari, ya yaumun ini kan maknanya hari, yang dalam bentuk tasniyah dan jamak, yaitu yaumaini dan ayyamun. Ini keseluruhannya disebutkan sebanyak 30 kali. Sama dengan jumlah hari di dalam 1 bulan. Ya. Sama dengan jumlah hari di dalam 1 bulan. Lafadz yang bermakna bulan yaitu syahrun. Ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Sama dengan jumlah bulan di dalam 1 tahun. Ya, jadi lafadz yang bermakna bulan, syahr, disebutkan juga 12 kali. Sama dengan bulan dalam jumlah bulan dalam 1 tahun. Jadi seimbang. Ya. Di samping itu masih banyak. Ini yang saya sebutkan hanya sebagian saja. Belum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban dari hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini saya sebutkan sebentar. Kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim, ini hurufnya jumlahnya 19. Coba kita hitung ba, sin, mim, alif, lam, dan seterusnya. Jumlahnya itu 19. Ya. Maka semua kata yang menghimpun Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak kelipatan dari 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini kan terdiri dari lafadz ismun, bismi, lafadz ismun, dan lafadz Allah, bismillahi, dan ar-Rahman dan ar-Rahim.
Lafadz ismun itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 19 kali. 19 berarti ya 19 kali 1. Itu. Jumlahnya hurufnya bismillah kan 19. Lafadz ismun disebutkan sebanyak 19 kali. Ya. Berarti 19 kali 1. Lafadz Allah di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2698 kali. 2698 kali. Ya. 2698 kali ini sama dengan 19 kali 142. 19 kali 142 itu akan kita temukan jumlahnya 2698. Lafadz Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 57 kali. 57 ini adalah 19 kali 3. Jumlahnya 57. Ya, jadi lafadz Ar-Rahman di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 57 kali atau 19 kali 3. Lafadz Ar-Rahim yang bermakna sifat Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran terulang sebanyak 114 kali. 114 ini adalah 19 kali 6. 19 kali 6 itu jumlahnya 114. Ya. Jadi penyebutan lafadz-lafadz dari Bismillahirrahmanirrahim itu banyaknya kelipatan dari angka 19, yang merupakan angka 19 ini merupakan jumlah dari hurufnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sastra Al-Quran ini tidak tertandingi. Dengan kita tahu begini, ini semoga menambah keimanan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dengan bukti ini memperkuat. Nah, ini bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa memang Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah, tapi Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.